Langsung tancap gas, timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi. Jelang gabung skuad Garuda, Martin Paes alami kenyataan pahit di Liga Amerika Serikat. Yong Ki-hun peringatkan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk jelang bertemu di Arab Saudi. Tak kunjung dapat klub, sinyal kuat Sevilla rekrut Tom Haye untuk mentas di Liga Spanyol. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U20 mengakhiri turnamen Sold Out on US Cup 2024 dengan meraup sekali menang dan 2 kali menelan kekalahan. Pada laga penutup melawan Korea Selatan U20 di Stadion Mokdong, skuad Garuda Muda kalah dengan skor telak 0-3. Mengacu pada statistik babak pertama, Korea Selatan U20 tampil cukup dominan. Tim besutan Chang Won-lee tak hanya unggul dalam penguasaan bola dengan presentase 60% berbanding 40%. Korea Selatan U20 juga mampu melepaskan 12 tendangan dan 6 mengarah ke gawang timnas Indonesia U20. Sementara Indonesia tak mampu mengancam gawang tuan rumah sepanjang 45 menit pertama. Kegagalan lini tengah dalam mengatur ritme permainan timnas Indonesia U20 menjadi faktor mengapa Garuda Muda tak mampu menampilkan permainan terbaiknya. Di babak kedua, permainan tidak jauh berbeda. Pemain Indonesia U20 masih tampak kesulitan untuk mengatur permainan. Ini disebabkan lantaran pressing ketat yang diperagakan pemain tuan rumah membuat Donitri Pamungkas dan kolega dengan mudah kehilangan bola. Hingga peluit panjang dibunyikan pertanda berakhirnya pertandingan. Skor 0-3 untuk kemenangan Korea Selatan U20 tak berubah. Fakta menarik selama timnas Indonesia U20 tampil di Sold Out on US Cup 2024 adalah anak asuh Indra Safri tak pernah membuka keunggulan lebih dahulu dalam 3 pertandingan melawan Argentina, Thailand, Korea Selatan U20. Selain itu, pemain timnas Indonesia U20 terlihat panik saat lawan melakukan pressing ketat. Terakhir, Indra Safri harus memperbaiki masalah saat lawan mendapatkan situasi bola mati. Tentunya ini yang harus dievaluasi Indra Safri sebelum timnas Indonesia U20 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Timnas Indonesia dipastikan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu siang tadi. Rombongan tim Garuda telah meninggalkan hotel tempat mereka menginap di daerah Senayan, Jakarta. Tim yang dinahkodai Sintayong itu berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Menurut pantauan, rombongan timnas Indonesia mulai turun ke lobi hotel sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Satu persatu sebanyak 12 pemain skuad Garuda memasuki bus yang telah menunggu untuk mengantar mereka ke bandara. Setelah pelatih timnas Indonesia Sintayong tiba di lobi, rombongan timnas Indonesia berangkat menuju bandara sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 12 pemain berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi. Terlihat Adi Satrio yang kemarin sempat absen latihan saat ini sudah gabung kembali dengan skuad. Bukan hanya Sintayong dan 12 pemain timnas Indonesia saja yang berangkat ke bandara. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji juga ikut bersama rombongan. Terpantau Sumarji menjadi satu-satunya anggota Esko PSSI yang ikut menemani skuad Garuda. Sementara itu, 14 pemain yang berkarir di luar negeri akan menyusul secara bertahap ke Arab Saudi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Diketahui pemain abroad ada yang tiba pada hari ini dan besok di Arab Saudi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes harus menerima kenyataan pahit jelang gabung timnas Indonesia. Dia gagal menyelamatkan timnya FC Dallas dari kekalahan dalam laga lanjutan Major League Soccer melawan Colorado. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Toyota malam tadi, FC Dallas kalah dramatis 2-3 dari Colorado. Pada laga tersebut, Paes kembali menjadi andalan di bawah mister gawang. Dia tampil sebagai starter. FC Dallas sebenarnya mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 6 menit. Namun 5 menit kemudian Colorado mampu mencetak gol penyeimbang. Di babak kedua, FC Dallas kembali mencetak gol tepatnya pada menit ke-66. Peter Musa mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan Samuel Jungoa. Namun di sisa akhir laga, FC Dallas harus kebobolan 2 gol yang cukup menyakitkan.
Namun terlepas dari hal itu, usai laga ini, Martin Paes langsung bertolak ke Arab Saudi untuk memenuhi panggilan tim Garuda. Martin Paes dijadwalkan akan melakoni debut bersama timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Media asal Vietnam The Tao 247 menyoroti persiapan tim nasional Australia untuk melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan laporan dari media Vietnam itu, Australia sudah menemukan taktik jitu untuk mengalahkan Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Australia berada di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain kedua tim tersebut, grup C juga diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Terdekat Australia akan terlebih dahulu bertandang melawan Bahrain dan timnas Indonesia pada September 2024 ini. Australia tepatnya akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada 10 September mendatang. Untuk menghadapi itu, Australia akan tampil dengan taktik yang berbeda. Pelatih timnas Australia Graham Arnold akan lebih banyak memainkan sisi sayap ketimbang menusuk dari tengah. Hal itu dapat diketahui dari banyaknya pemain winger yang dipanggil Arnold. Ia pun mengakui tak banyak memanggil striker tengah karena fokus utamanya untuk melawan timnas Indonesia dan Bahrain adalah sisi sayap. Baru-baru ini pelatih timnas Australia Graham Arnold membeberkan sedikit strategi yang akan ia gunakan saat menghadapi Indonesia. Salah satunya strategi yang diungkapkan Arnold adalah Australia akan mengandalkan serangan dari sisi sayap untuk mengalahkan Indonesia dan Bahrain, bunyi pernyataan media Vietnam The Tao 247. Pelatih striker timnas Indonesia Yong Ki-hun mewanti-wanti para striker abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk menjelang laga kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, skuad Garuda akan memulai petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September ini dengan menghadapi Australia dan Arab Saudi. Para pemain yang berkarir di Liga 1 sudah mengikuti camp latihan di Jakarta pada akhir pekan ini, sedangkan para pemain abroad akan menyusul di Arab Saudi. Asisten pelatih Sintayong baru yaitu Yong Ki-hun melaksanakan tugasnya untuk pertama kali untuk mengasah kualitas para striker timnas Indonesia. Namun, dia baru melihat para striker yang berkarir di Liga 1 seperti Ramadan Sananta dan juga Dimas Derajat. Ketika ditanyakan soal kualitas striker abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, Yong Ki-hun mengakui bahwa mereka masih memiliki kelemahan. Dia mengaku sudah menganalisa melalui video dan siap untuk menambah kekurangan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun setibanya di Arab Saudi nanti. Karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga. Nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, ujar Yong Ki-hun. Baru-baru ini seorang petinggi klub Sevilla mengisyaratkan keinginannya untuk mendatangkan pemain-pemain Indonesia. Pernyataan ini bisa dilihat sebagai sebuah harapan cerah bagi gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Ya, sampai saat ini Tom Haye menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang masih berstatus tanpa klub alias menganggur ketika kompetisi musim 2024-2025 sudah bergulir. Di saat yang bersamaan, sepak bola Indonesia mulai mendapatkan sorotan dari berbagai negara dunia karena keberhasilan skuad merah putih melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco mengatakan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia dapat dilacak dari meningkatnya prestasi skuad merah putih di bawah asuhan Sintayong. Tak hanya itu saja, Carrasco juga mengisyaratkan bahwa klubnya tersebut tak menutup kemungkinan mendatangkan pesepak bola asal Indonesia. Ini menjadi salah satu rencana klub asal Spanyol tersebut. Ya, ada kemungkinan merekrut pemain Indonesia. Sebenarnya kami mempunyai tim internasional, di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini. Dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, ujar Carrasco. Pernyataan yang disampaikan Carrasco ini bisa menjadi angin segar bagi Tom Haye, sebab sampai saat ini gelandang berusia 29 tahun itu masih belum mendapatkan pelabuhan baru setelah meninggalkan SC Heerenveen.
Kapasitas dan kualitas yang dimiliki Tom Haye memungkinkannya berkarir di La Liga bersama Sevilla. Apalagi selama beberapa tahun terakhir, dia sudah punya sederet pengalaman mengarungi kasta tertinggi Liga Belanda. Saat ini, Sevilla juga tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka hanya bisa meraih 2 poin dari 3 laga awal La Liga, sehingga harus terdampar di peringkat ke-15 klasemen sementara.